Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Farmasetika Dasar dengan topik kita hari ini, yaitu analisis dan perhitungan obat dalam resep. Sebelum kita mencoba untuk menghitung resep, maka kita mengulas kembali tentang penggolongan obat yang telah kita pelajari sebelumnya. Penggolongan obat kita bagi menjadi 5, yaitu golongan obat bebas, bebas terbatas, keras, narkotika, dan psikotropika. Ini adalah perjalanan obat, jadi obat itu dibuat oleh pabrik ya, kemudian nantinya akan didistribusikan ke apotek ataupun rumah sakit melalui distributor. Kemudian nanti akan dijual oleh apotek dan rumah sakit dengan penambahan biaya PPN pajak ya 10% gitu. Jadi boleh nanti harganya ditambah 10% atau langsung dikali 1,1 sama saja untuk PPN. Untuk harga jual obat. Jadi harga jual obat itu untuk setiap rumah sakit ataupun setiap apotek itu berbeda-beda. Tergantung dari kebijakan dari instansi tersebut. Nah, karena kita dalam tahapan belajar gitu ya, kita anggap semua adik-adik dan kakak-kakak di sini itu bekerja di apoteknya Bu Dewi, gitu ya. Jadi kebijakannya sementara adalah pakai kebijakan yang ada di apoteknya Bu Dewi, gitu ya, untuk penyamaan persepsi. Nanti ketika kakak-kakak ataupun adik-adik di sini nanti bekerja di suatu tempat, silakan mengikuti kebijakan dari instansi di mana kalian bekerja. Nah, di sini contohnya adalah Bu Dewi ingin mendapatkan laba gitu ya, 15% dan 25%. Jadi 15% itu untuk obat bebas dan bebas terbatas. Kemudian untuk obat keras, psiko, dan narkotik itu Bu Dewi inginkan adalah laba 25%. Jadi nanti harga obat itu ditambah PPN ya, jadi dikali 1,1, kemudian ditambah laba. Ya, dengan cara ditambah 15% ataupun langsung dikali 1,15 untuk obat bebas dan bebas terbatas dan 25% untuk obat keras, psiko, dan narkotik. Jadi untuk menghitung harga jual di sini, kalian harus bisa membedakan obat tersebut golongan obat bebas, bebas terbatas, keras, psiko, atau narkotik, gitu ya. Dari mana kalian bisa tahu ya? Bisa dari logonya ataupun bisa dari buku referen, bisa dari MIMS, ISO, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk penjualan obat dalam resep, ya, khusus untuk penjualan obat dalam resep, untuk obat keras, psiko, dan narkotik, silakan ditambah dengan biaya tuslah dan embalase. Ya, biaya tuslah di sini 500 dan biaya embalase adalah 300. Untuk apa tuslah dan embalase di sini? Jadi untuk jasa pelayanan obat. Ya, dan juga embalase di sini untuk kertas, plastik, klip, etiket, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi khusus untuk obat keras, narkotik, dan psikotropik untuk masing-masing item obat ya. Jadi berdasarkan item obatnya silahkan ditambah dengan tuslah dan embalase. Untuk obat bebas dan bebas terbatas kita tidak usah memberikan tuslah dan embalase untuk harga jualnya. Kita latihan saja, contoh di sini adalah resep 1. Ya, di sini asiklovir 400 mg sebanyak berapa? LX itu berapa? 60 ya. Jadi di sini ada 60 obat asiklovir 400 mg. Jadi berapa yang harus dibayar oleh pasien? Ya, kita cek dulu ternyata asiklovir itu termasuk obat keras ya. Ada 2 sediaan 200 dan 400, tadi yang diminta adalah sediaan 400. Jadi harganya adalah 1.600. Karena dia obat keras, berarti laba yang diinginkan adalah 25%.
Dan karena juga obat keras, maka perlu kita berikan tambahan biaya tuslah dan embalase, 500 dan 300. Jadi harga penembusan obat adalah 60, tadi berdasarkan dari resepnya adalah 60 obat, kemudian dikali harganya 1.600, kemudian ditambah PPN, jadi dikali 1,1, kemudian labanya adalah 1,25, ya, jadi boleh langsung dikali 1,25 atau kalian juga bisa dengan penambahan 25%, kemudian ditambah dengan tuslah dan embalase. Ya, jadi silakan belajar dihitung sendiri, hasilnya adalah Rp132.800. Nah, ini langkah kerjanya ya. Ini cara menyiapkan obat tersebut. Ya, jadi nanti silakan diambil 60, kemudian catat ya di kartu stok ya, sisanya berapa. Kemudian untuk resep 2, jadi ini Sanak gitu ya, Sanak tablet 0,5 mg sebanyak berapa? 30 ya. Sebanyak 30 di Sanak. Nah, kita cek ternyata Sanak itu isinya adalah alprazolam, ya, golongannya adalah psikotropik. Nah, tadi secara penjelasan tadi, untuk golongan psikotropik berarti labanya 25% dan ditambah tuslah dan embalase. Untuk Sanak ada tiga sediaan gitu ya, sedangkan di resep tadi yang diminta adalah Sanak 0,5 mg. Di sini harganya adalah 2.200 per tablet. Jadi harga penembusan obat adalah 30 obat dikali 2.200 dikali 1,1 untuk PPN, dikali 1,25 untuk laba, dan ditambah tuslah dan embalase. Hasil yang didapatkan adalah Rp91.550, sehingga dibulatkan menjadi Rp91.600. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa? Oke, kalau sudah bisa kita lanjut resep 3 untuk lebih dari satu macam obat. Di sini ada Amoxan dan Mevinal. Untuk Amoxan itu adalah amoksisilin termasuk golongan obat keras, dan Mevinal itu juga obat keras dengan komposisi asam mefenamat. Ya, jadi sama-sama keras, berarti kita hitung dulu untuk Amoxannya, kemudian kita hitung untuk Mevinalnya gitu ya, baru jangan dibulatkan dulu ya. Jadi Mevinal tetap saja Rp17.740. Nah, nanti totalnya adalah Rp58.140 baru dibulatkan. Jadi dibulatkannya adalah pada total gitu ya. Jadi yang ditebus pasien adalah Rp58.200. Oke, kemudian kita lanjut ke resep sirup eritromisin di sini. Ya, termasuk obat keras di sini. Ya, jadi satu botolnya tadi adalah 45.000 gitu. Sehingga yang didapatkan tetap ada tuslah dan embalase ya. Karena dia termasuk obat keras, sehingga total yang harus dibayar adalah Rp62.700. Nah, di sini kita coba yang agak ini ya, agak berpikir lebih gitu ya. Jadi ini resep 5 adalah sirup racikan. Jadi di sini ada UBH Kombi 100 ml, cc sama dengan mili ya. Kodein adalah 0,200, efedrin 0,100, dextamin 18 tablet dibuat sirup. Nah, kalau dibuat sirup itu selain dari biaya obat, ada juga biaya apa? Ya, biaya botol ya. Jadi kalau di apotik sini biaya botol, biaya pot, biaya ini ya potnya krim dan lain sebagainya itu harganya kita patok 1.000 semua gitu ya biar kalian tidak bingung. Oke, sekarang kita lihat OBA Kombi itu obat bebas terbatas gitu ya. Kodeinnya obat keras, efedrinnya obat keras, dan dextaminnya juga obat keras. Untuk OBH Kombi, nah OBH Kombi kan butuhnya satu botol, berarti langsung saja ya satu botol harganya 4.000 dikali 1,1 karena dia termasuk obat
bebas terbatas di sini berarti labanya adalah 1,15. Tidak ada tuslah, tidak ada embalase. Gitu ya. Untuk kodein di situ tertulis adalah 200 mg. Nah, 200 mg ini berapa tablet? Maka kalian harus tahu dulu satu tablet kandungannya berapa. Ternyata memang dilihat satu tablet kandungannya 10 mg. Nah, kalau 200 mg berarti berapa tablet? Iya, 200 dibagi 10 mg. Hasilnya adalah 20 tablet. Jadi 20 dikali 500 dikali 1,1 ppn dikali 1,25. Baru hasilnya ditambah dengan tuslah dan embalase. Untuk efedrin butuhnya 100 mg gitu ya, di mana kandungan efedrin itu satu tabletnya 25 mg, berarti butuhnya adalah 4 tablet. Untuk dextamin tidak perlu dikonversi karena itu sudah dalam bentuk tablet. Jadi di sini dextamin adalah 18 tablet. Kemudian botolnya 1000, tinggal dijumlahkan saja ya. Oke, nanti dicek apakah memang sudah sesuai ataupun belum dengan jawaban dari Bu Dewi. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah resep racikan lagi. Ya, kali ini kita buat krim gitu. Jadi kalau buat krim berarti butuh pot krim ya, potnya krim, wadahnya krim ya. Wadahnya krim itu juga kita Rp1.000. Gitu. Jadi di sini analisis resepnya asam salisil bebas gitu ya, albiotin keras, sulfur bebas, hidrokortison adalah obat keras. Kita hitung satu persatu. Untuk asam salisilat ya dikali 1,1 dikali 1,15 itu hasilnya 1265. Kemudian albiotin. Nah, albiotinnya 150 mg. Satu kapsul berisi 300 mg. Jadi albiotinnya cuma setengah kapsul gitu ya. Nah, ini berbagai macam kebijakan, ada yang dihitung satu kapsul gitu ya, ada yang dihitung setengah kapsul. Ya, karena apotek ini rame dan sering mengeluarkan albiotin, kita hitung aja setengah kapsul ya. Jadi sesuai dengan resepnya. Gitu. Jadi kita ngitungnya setengah kapsul. Kemudian sulfur di sini dihitung, kemudian hidrokortisonnya 5 gram, ya butuhnya adalah berapa? 10 gram tadi ya. Nah, hidrokortisonnya butuh 10 gram, berarti butuh 2 tub. Karena satu tubnya kan 5 gram. Jadi 2 tub dikali 2.500 ya, dikali 1,1 dikali 1,25 baru tambah tuslah dan embalase. Kemudian untuk pot krimnya sendiri adalah 1000, nanti silahkan ditotal gitu ya. Untuk jawaban Bu Dewi dapatnya adalah 16.300. Nah, jadi seperti itu. Ini ada contoh soal gitu ya. Jadi silahkan kalian kerjakan contoh soal ini gitu ya. Silahkan dikerjakan. Kemudian, nah di sini ada DID, berarti DID itu kalau Bu Dewi tulis di bawah sendiri, itu berarti semua resipe, ini mohon maaf nih ya, seharusnya amoksan ada resipenya juga, ponstan ada resipenya juga ya. Jadi di sini semua obat dihitung setengah, ya karena diambil separuhnya. Nah ini. Nah, ini banyak ya, banyak ini. Nah, kalau yang seperti ini, di sini yang diambil 10 hanya HCT. Kalau kaptensin dan nifedipin diambil seluruhnya, gitu ya. Nah, ini yang diambil 10 hanya glukopik, gitu ya. Nah, ini untuk harganya, nah, memacu di sini saja, gitu ya. Ini dianggap harga obat di apotek kita gitu ya, tanpa PPN. Jadi untuk latihan silahkan kalian kerjakan gitu ya. Silakan kalian kerjakan, nanti Bu Dewi sediakan penguploadannya di Adlink gitu ya, silakan diupload. Kemudian silakan dikerjakan sendiri ya, karena kalau untuk harga resep ini tidak bisa hanya dibaca saja, jadi silakan kalian coba sendiri untuk menghitungnya. Boleh dengan bantuan kalkulator. Itu ya, tapi tidak boleh dengan HP ya. Jadi pakai kalkulator saja. Nah,
Ini sudah ada gambar bunga, berarti materi kita untuk hari ini sudah selesai. Nanti silahkan kalian untuk belajar kembali. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar @link. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.